Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afina Azahra, Alvin Oktavianto, Desi Eka Nuryanti, Filda Sari, Masud Anafi Ibnu Qadir, Nazala Rohmi Husniyah, Putri Alifiani Azahra, dan juga Wa'ode Rina Muslita. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pers pada masa era reformasi dan juga pada masa era pemilu langsung. Nah, dari presentasi kami ini, nantinya diharapkan teman-teman bisa lebih mengetahui tentang perkembangan pers pada masa era reformasi dan juga pada masa era pemilu langsung. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dan kesempatan yang diberikan oleh rekan saya untuk menjelaskan era reformasi pers. Prinsip besar pers pada era reformasi mengutamakan 3 hal, yaitu yang pertama demokrasi, yang kedua keadilan, dan yang ketiga adalah supremasi hukum. UU Pers ini secara yuridis menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pers. Pencabutan Undang-Undang Pokok Pers disetujui oleh DPR. Selanjutnya, pers di era reformasi, di awal masa reformasi pemberian SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers itu lebih mudah. Hal tersebut bersamaan dengan lengsernya Orde Baru yang ditandai oleh mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Sehingga pemilu 1999 di Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Kemudian tahun 1999 dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang mengakhiri kewajiban memiliki SIUPP tadi yang ternyata tidak membawa perubahan yang lebih baik terhadap media massa nasional. Oke, baik. Nah, selanjutnya, nasib media massa nasional era reformasi tidak ada yang berubah dan diindikasikan malah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dan penerbitan pers media cetak mengalami penurunan yang drastis dengan adanya menjamurnya media massa pada pasca pembebasan SIUPP, tetapi diikuti dengan banyaknya media massa yang mati juga. Ini karena kurangnya pemantauan atau pengamanan yang tegas untuk pendirian lembaga media massa atau pers wartawan. Dan selanjutnya masuk di era pemilu langsung yang akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Afina. Baik, terima kasih Rina. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pers di era pemilu langsung. Media massa selalu memiliki peranan yang penting, ditambah pada era pemilu langsung kali ini, seluruh rakyat harus memilih secara langsung. Ini membuat peranan media massa semakin terasa. Seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 59 disebutkan bahwa media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanyenya. Yang kedua, media cetak dan elektronik sebagaimana pada ayat 1 wajib memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan dalam rangka kampanye. Oke, baik. Selanjutnya, pada masa pers era pemilu langsung ini terdapat 4 fungsi media dalam positive frame. Yang pertama yaitu sebagai memberikan informasi atau sarana atau sumber informasi. Yang kedua sebagai sarana edukasi, dan selanjutnya ada berperan sebagai kontrol sosial dan sebagai alat hiburan. Nah, tadi sudah berbicara tentang positive frame-nya, sedangkan negative frame yang terdapat dalam media massa pada era pemilu langsungnya itu, yaitu dapat menjadikan alat pemicu dan malapetaka bagi dunia politik. Nah, kebebasan media massa di Republik Indonesia masih terhembus, sehingga media massa dapat menyodorkan berita ataupun opini apa saja yang mereka mau
dan menuntut mereka layak dibaca dan dijual seperti itu. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, selanjutnya peran media massa di era pemilu langsung, di mana media massa digunakan untuk menyebarkan kebaikan dari calon pemimpin yang akan dipilih rakyat dan menjelekkan lawannya atau biasa disebut dengan kampanye. Dalam perkembangan kehidupan politik Indonesia, media massa partisipan sempat menjamur pada pemilu 1999 dan 2004 dengan ditandai lahirnya sejumlah surat kabar yang didirikan oleh partai politik. Mereka menjadi corong partai politik sehingga memberikan kontribusi pada menurunnya kepercayaan masyarakat atas objektivitas media massa. Baik teman-teman semua, seperti yang sudah dipresentasikan bahwa media massa memiliki kekuatan tersendiri gitu. Bahkan Napoleon pernah berkata bahwa dia lebih takut kepada media massa terkuat daripada prajurit-prajurit terkuat, tentara-tentara terkuat. Ini menandakan bahwa media massa bisa dibilang sebagai pemimpin tertinggi, salah satu pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Maka dari itu teman-teman tolong berbijaksanalah dalam menggunakan media massa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti fitnah dan lain semacamnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.